Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang akuntansi untuk perubahan harga. Di sini ada 3 pemateri. Yang pertama yaitu Triputri Lestari, yang kedua saya sendiri Nur Fajria, dan yang terakhir ada Indra Firdayanti. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasinya. Perbedaan harga. Perbedaan jumlah rupiah yang dapat digunakan untuk memperoleh barang yang sama pada waktu berbeda. Pada umumnya, harga barang-barang cenderung menaik sehingga diperlukan lebih banyak jumlah rupiah untuk membeli barang yang sama di waktu kemudian. Masalah akuntansi. Rangka akuntansi pokok dilandasi asumsi bahwa daya beli uang stabil sepanjang masa atau manfaat ekonomi barang tidak berubah. Bila perubahan harga cukup mencolok, akuntansi akan menghadapi masalah. 1. Penilaian. 2. Unit pengukur. 3. Pemertahanan kapital. Konsekuensi perubahan harga. Kos historis tetap terandalkan tetapi keberpautannya dengan keputusan menjadi berkurang. Angka penjumlahan dalam akuntansi menjadi kurang bermakna karena merupakan penjumlahan unit pengukur yang berbeda. Perlu upaya untuk tetap mempertahankan keterandalan tetapi keberpautan juga harus dicapai. Jenis perubahan harga. 1. Harga umum. Perubahan karena inflasi atau daya beli terjadi perubahan meskipun manfaat atau daya tukar barang sama. 2. Harga spesifik. Perubahan karena persepsi terhadap manfaat barang atau perubahan teknologi. Terjadi perubahan meskipun tidak terjadi perubahan daya beli. 3. Harga relatif. Perubahan harga spesifik setelah pengaruh perubahan daya beli dipisahkan atau diperhitungkan. Pos-pos moneter dan non-moneter. Pembedaan dalam rangka akuntansi perubahan harga berbeda dengan lancar dan tak lancar. Pos moneter tidak sama dengan pos lancar. Pos moneter berkaitan dengan untung atau rugi daya beli. Pos non-moneter berkaitan dengan untung atau rugi penahanan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang perubahan harga umum. Perubahan harga umum di sini mencerminkan tentang kenaikan atau penurunan nilai tukar satuan uang atau dikenal dengan perubahan daya beli. Secara teoritis, kalau tidak terdapat perubahan struktur barang atau jasa tertentu, perubahan harga umum ditandai oleh perubahan seluruh harga barang atau jasa dengan tingkat arah yang sama. Selanjutnya yaitu makna perubahan harga umum. Karena seluruh harga barang berubah dengan tingkat yang sama, yaitu sebesar 60% dalam suatu periode, perubahan tersebut dapat dianggap terjadi karena perubahan daya beli atau perubahan harga umum. Berikutnya yaitu perubahan harga spesifik. Perubahan harga spesifik dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain perubahan selera konsumer, perubahan teknologi di bidang teknik industri, dan spekulasi atau perubahan harapan masyarakat terhadap kuantitas barang dan jasa tertentu yang tersedia dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu makna perubahan harga spesifik. Dalam gambar ini, barang A dan C mengalami perubahan harga, sementara harga barang lainnya tidak berubah. Perubahan sebesar Rp550 untuk barang A dan Rp2.400 untuk barang C, yaitu merupakan perubahan harga spesifik. Perubahan harga relatif. Perubahan harga relatif yaitu perubahan harga setelah pengaruh perubahan daya beli dikeluarkan atau diperhitungkan, atau dapat dikatakan perubahan harga residual setelah perubahan daya beli. Makna perubahan harga relatif. Dalam gambar ini, barang C mengalami tidak hanya perubahan akibat perubahan harga umum, tetapi juga akibat perubahan nilai barang.
sedangkan barang-barang yang lain hanya mengalami perubahan akibat perubahan tingkat harga umum. Perubahan harga barang C sebesar Rp2.400 sebenarnya terdiri atas dua komponen, yaitu perubahan akibat daya beli sebesar Rp600 dan perubahan akibat perubahan nilai sebesar 1.800 atau 30% dari harga semula. Nah, perubahan sebesar 1.800 itulah yang disebut perubahan harga relatif. Selanjutnya ada akuntansi daya beli konstan. Akuntansi daya beli konstan ini digunakan untuk mengatasi perubahan harga akibat perubahan daya beli. Di akuntansi daya beli ini terdapat beberapa aspek teoritis. Yang pertama yaitu pemilihan indeks harga dan tahun dasar, 2. Pro dan kontra, 3. Daya beli sebagai jenis kapital, dan 4. Status terhadap statement keuangan dasar. Pemilihan indeks konversi. Yang pertama, indeks awal tidak intuitif. Kedua, indeks akhir mengharuskan pos-pos operasi dikonversi. Yang ketiga, indeks rata-rata menghasilkan rupiah konversian pos-pos operasi yang mendekati rupiah nominal bila transaksi terjadi secara merata sepanjang tahun. Akuntansi kos sekarang mengatasi perubahan harga akibat perubahan daya tukar barang. Aspek teoritis. Yang pertama, dasar pengukuran. Kedua, bagaimana kapital dipertahankan. Ketiga, sumber dan teknik pengukuran kas sekarang. Keempat, pro dan kontra. Kelima, pemecahan laba menjadi komponen operasi dan komponen penahanan. 6. Status terhadap statement keuangan dasar. Dasar pengukuran. Yang pertama, kos pengganti. Kedua, nilai jual sekarang. Ketiga, nilai terrealisasi harapan. Konsep terkait. 1. Per jumlah rupiah terperoleh kembali dalam kurung PSAK nomor 48 pasal 5. 2. Nilai penggunaan PSAK nomor 48 pasal 5. Nilai pasar sekarang. Nilai sekarang aliran kas masa datang. Yang terakhir, margin pembelian. Teknik pengukuran kos sekarang. Yang pertama, pengindeksan. Kedua, penghargaan langsung. Ketiga, pengkosan unit. Yang keempat, penghargaan fungsional. Akuntansi hibrida menggabungkan keunggulan akuntansi daya beli dan akuntansi kos sekarang. Disebut akuntansi kos sekarang daya beli konstan. Standar akuntansi perubahan harga di AS. SFAS 033 melaporkan berbasis kos sekarang dan daya beli konstan diwajibkan untuk perubahan yang memenuhi kriteria. SFAS 082 hanya pelaporan berbasis kos sekarang diwajibkan. SFAS 089 pelaporan pengaruh perubahan harga hanya bersifat anjuran. Model akuntansi perubahan harga. Suatu model akuntansi perubahan harga ditentukan oleh kombinasi 3 faktor. Yang pertama, dasar penilaian dibagi menjadi 3, kos historis, kos sekarang, dan nilai keluaran. Kedua, skala pengukuran, nominal versus daya beli. Ketiga, jenis kapital, finansial versus fisis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan bertanya di grup WA. Terima kasih.